Okey, jadi alhamdulillah sama-sama kita doakan moga-moga Allah bagi kesihatan kepada doktor dan kita semualah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya persilakan, falyatafaddal mashkura. Ya, terima kasih Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Amma ba'd. Kita masuk di ayat yang ke-100 dan 101. Insyaallah kalau nanti kuat sampai 104, tapi kalau enggak kuat ya 101 saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh. Faman ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Dua ayat ini berkenaan dengan keimanan dari kalangan para sahabat Nabi, terutama kaum Ansor pada saat itu yang belum mengalami keimanan yang kokoh, sehingga masih sangat dimungkinkan untuk bisa terpengaruh oleh orang-orang dari luar atau provokasi dari luar. Dan di ayat ke-101 Allah menunjukkan resepnya agar orang bisa tetap berada di dalam Shiratal Mustaqim, yaitu Al-Qur'anul Karim dan Rasulullah SAW. Ayat ini dimulai dengan nida, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita perhatikan di ayat yang kemarin, ayatnya tidak dimulai dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, tapi diawali dengan kata kul. Katakan Muhammad. Ya, karena itu ada perbedaan. Kalau menggunakan diawali dengan kata kul, itu addressnya kepada orang Yahudi, sifatnya sebagai taubih, ya, celaan. Sementara pada konteks ayat ini tidak menggunakan kata kul langsung Allah kepada orang beriman. Ya, ini merupakan bukan cercaan, tapi merupakan talatuf atau kelembutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lihat konteksnya. Imam Qurtubi dan Ibnu Ashur sama dengan yang kemarin, konteksnya sebenarnya sama, masih berkenaan dengan orang-orang Yahudi yang menyulut pertikaian di tubuh umat Islam, khususnya orang-orang Ansor, Aus dan Khazraj. Misalnya kita baca di Imam Qurtubi misalnya ya. Jadi nazalat fi Yahudiyin, turun ayat ini kepada orang Yahudi, arada tajdid al-fitnah, yang berusaha untuk memperbarui fitnah bainal Aus wal Khazraj, antara Aus dan Khazraj, ba'da inqita'iha bin Nabi, setelah fitnah permusuhan antara Aus dan Khazraj itu telah diputuskan dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Fajalasa bainahum, orang Yahudi ini duduk di antara orang Islam, Aus dan Khazraj, wa ansyadahum, dan kemudian mendendangkan syi'ron, puisi atau syair, qalahu ahadul hayyaini fi harbihim, yang diucapkan oleh salah satu dari orang yang masih hidup di masa peperangan antara Aus dan Khazraj dulu. Faqala al-hayyul akhar qad qala syairuna fi yaumi kada wa kada. Singkatnya ceritanya, maka orang mereka saling membaca syair yang menyulut pertikaian, syair yang saling membanggakan sukunya masing-masing, baik Aus dan Khazraj, terutama di perang Bu'as 3 tahun sebelum ke hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Dan akibat dari puisi tersebut ya melahirkan permusuhan atau melahirkan suasana yang panas. Maka kemudian orang-orang berkata, ta'alau
naruddul harba jaz'a kama kanat, kata dia. Akhirnya apa yang terjadi, karena intensitasnya sekarang makin keras, dengan saling Aus mengucapkan puisinya, Khazraj mengucapkan syairnya, ya saling menjelekkan satu sama lain, sampai kemudian mereka berkata, ayo kalau demikian kita perang sajalah lagi seperti dahulu. Maka Aus memanggil orang-orangnya dengan menyatakan, ya ala Aus, wahai orang-orang Aus, ya, wahai keluarga Aus, ya. Begitu juga orang Khazraj, mereka juga memanggil ya ala Khazraj. Fajtama'u, maka keduanya kemudian berkumpul, mereka semuanya kumpul, orang Aus dan orang Khazraj, wa akhadus silah, dengan membawa pedangnya masing-masing untuk melakukan peperangan. Maka turunlah ayat ini kemudian. Jadi kalau kita lihat ayat ini sama sebenarnya dengan ayat yang kemarin, teksnya adalah berkenaan dengan api fitnah yang disulut kembali oleh orang Yahudi. Ya, ada nanti yang menyatakan fariqun, satu kelompok Yahudi, ada yang menyatakan satu orang saja, yaitu yang nanti bernama Shash, namanya Shash, yang membuat kegaduhan peperangan di antara Aus dan Khazraj. Ya. Saya mengutip dua dari Imam Qurtubi dan dari Tahrir wa Tanwir dari Ibnu Ashur. Intinya semuanya sama. Rasulullah kemudian datang dan Rasulullah bahkan mengucapkan ayat ini dengan sangat keras. Ya. Rasul mengingatkan mereka semuanya dan mereka menyadari bahwa ini adalah provokasi dari setan. Ya. Dan setelah itu mereka meletakkan pedang mereka menangis, mereka saling berpelukan satu sama lain. Mereka kemudian bergerak mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sami'ina muti'ina. Kira-kira itu konteksnya. Okay. Kalau di Tahrir wa Tanwir, sebagaimana di yang kemarin, ditambahi Rasulullah SAW menyatakan, tad'un al-jahiliyata wa ana baina adhurikum. Apakah kalian mengajak kepada jahiliyah sementara aku berada di antara tengah-tengah kalian? Bidakwal jahiliyah, atad'una bidakwal jahiliyah. Ya, Nabi kemudian membaca ayat ini. Oke, itu konteksnya. Kita lihat sekarang, ya ayyuhalladzina amanu. Ayat ini diawali dengan nida. Ya. Jadi setelah mengecam ahlul kitab, Allah kemudian mengarahkan firman-Nya kepada orang yang beriman tanpa perantara Nabi. Tidak ada kata kul sekarang. Ya. Jadi langsung. Yang menarik, ini satu sisi menunjukkan talatuf, kelembutan dari Allah SWT kepada orang-orang beriman, tapi redaksi yang dipakai oleh Al-Quran adalah menggunakan kata kerja. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhal mu'minun. Untuk menunjukkan iman mereka masih belum firm, masih belum kokoh benar. Karena ini periode-periode awal sebenarnya kalau kita perhatikan di Madinah, yang masih sangat mungkin untuk bisa disulut, dikembalikan lagi ke tradisi jahiliyahnya dan seterusnya. Jadi kata ya ayyuhalladzina amanu ada dua di sini. Satu, menunjukkan kelembutan Allah yang berbicara langsung dengan orang-orang yang beriman. Tapi yang kedua, meskipun demikian, ini dari sini kita bisa melihat iman mereka masih belum kokoh. Karena itu diwanti-wanti di ayat ini nanti ya ayyuhalladzina amanu, ya, karena masih periode awal. Ya. Kalau kata Tahrir wa Tanwir, Allah melebihkan ya, atas kepada orang mukmin dengan secara langsung ghairi wasithah, tanpa ada wasithah, tanpa ada moderatornya, ya, tanpa ada penengahnya, tidak ada rasul. Khilafah khitabi ahlul kitab, berbeda dengan saat Allah berbicara dengan ahlul kitab. Ya, kalau Alkitab kemarin kul ya ahlul kitab. Tapi di ayat ini tidak menyatakan kul
Ya ayyuhalladzina amanu. Namanya orang tersebut adalah Syashan. Ya, namanya Syashan wa ashabuhu. Yang melakukan provokasi itu, orang Yahudi itu adalah namanya Syashan, kata Imam Qurtubi. Oke. Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab, jika kalian mentaati fariqon, farik dari kata lawannya kata jamaah, ya, jadi farik yang digunakan ayat di atas di samping menunjukkan bahwa tidak semua ahlul kitab melakukan dan merestui peristiwa tersebut, juga menunjukkan bahwa kelompok yang dimaksud memang mempunyai sifat yang selalu ingin mencabdah. Ini dia pahami dari akar kata farroqo, yang artinya memisah-misah. Ya. Jadi ada jamaah, ada firqah, ya, lawannya ya, ada jamaah, lawannya adalah firqah. Jadi firqah itu secara definisi jamaah minan nas, sekelompok orang, sekelompok grup dari manusia. Ya. Wa asyara bihi huna ila fariqin minal yahud. Dan ayat ini merujuk kepada sekelompok orang dari orang-orang Yahudi, namanya Syash bin Qais dan teman-temannya. Ada juga para mufassir yang merujukkan ini hanya qisas saja. Nah, sekarang menariknya, jadi mufassir itu ada menyatakan farik di sini ada yang merujukkan kepada sekelompok orang, pemimpinnya namanya Syash bin Qais dengan teman-temannya orang Yahudi. Ada yang merujukkan hanya kepada Syash saja, Syash bin Qais saja. Nah, bagaimana pembenarannya? Quran itu memang kadang meskipun menggunakan nama satu, tapi digunakan bentuk plural, seperti kalimat innan nas qad jama'u lakum. Ya, padahal yang dirujuk adalah Abu Sufyan. Ini sebenarnya juga untuk menunjukkan diamnya orang-orang Quraisy atau diamnya orang-orang Yahudi sebenarnya juga sama, mereka satu firqah. Ya. Makanya Quran juga menggunakan kata firqah, meskipun katakanlah kalau kita menerima yang hanya satu. Tapi tentu pendapat yang lebih kuat siapa ini? Syasun bin Qais wa ashabu. Itu yang disebut farid. Nah, apa pentingnya buat kita? Sekali lagi, generalisasi di dalam Al-Quranul Karim tentu tidak tepat. Meskipun ini menjadi salah satu karakter orang Yahudi, akan tetapi kita tidak boleh melakukan generalisasi bahwa kemudian kita menyatakan semua orang Yahudi maunya kita ini murtad. Tidak bisa. Kenapa? Karena Quran juga tidak menunjukkan seluruhnya. Allah menyatakan di ayat ini fariqon minal ladzina utul kitab. Satu firqah saja. Ya, jadi satu sisi kita menyatakan bahwa ini bagian dari karakter orang Yahudi, satu sisi kita tidak boleh terburu-buru kemudian menyatakan inilah memang menjadi karakter seluruh orang Yahudi. Ya, jadi memang ada kelompok orang Yahudi. Itu menariknya Al-Quran. Kita ini tidak boleh hatta kepada orang yang menjadi musuh kita atau menjadi kepada orang yang memang kita tidak suka, kita tidak boleh, tetap harus bersifat adil, termasuk kepada orang yang Quran menyatakan fariqan minal ladzina utul kitab, hanya sekelompok ya, utul kitab dari orang-orang yang diberi Alkitab oleh Allah. Kata Imam Qurtubi itu adalah Syasan wa ashab. Yaruddukum ba'da imanikum kafirin. In tuti'u, jika kalian mentaati, jika kalian mentaati, in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab, jika kalian mentaati sekelompok orang dari kalangan orang Yahudi, yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Mereka akan mengembalikan kalian lagi setelah kalian memiliki iman. Kembalikan kemana? Kafirin. Jadi orang kafir lagi. Nah, ini kita menemukan relevansi dari kata ya ayyuhalladzina amanu. Orang itu kalau sudah imannya kokoh,
Ya, nggak mungkin dia bisa ditipu, dikembalikan lagi kepada kekafiran. Karena itu indahnya Al-Quranul Karim, meskipun kita tidak tahu misalnya baca konteks sejarahnya, dari pilihan kata yang dipakai oleh Al-Quran, kita bisa menebak memang ini adalah periode-periode awal Madinah, untuk menunjukkan bahwa belum kokoh, belum firm benar. Ya, jadi karena itu Allah concern kepada imannya orang-orang mukmin saat itu, sehingga dikasih tahu ada musuh yang terus-menerus berusaha untuk mengembalikan kalian kepada kekafiran. Nah, jadi kalau kamu sampai mengikuti mereka, ya rudhukum, kamu akan dikembalikan, kamu akan dimurtadkan setelah iman kalian. Nah, apresiasinya menarik ya. Jadi mereka sudah punya iman, meskipun belum kokoh. Nah, ya mereka sudah iman. Tapi nanti kalau mereka ngikutin, dia menjadi kafir kembali. Kafir kembali. Oke. Wa aslur raddi, kata rad itu maknanya as-sarfu, ya, memalingkan atau al-irja. Ya. Malah turn away to memalingkan, mengembalikan lagi al-irja, ya, returning lagi, irja atau rujuk, ya, rujuk. Sebagaimana Al-Quran misalnya surat An-Nahl, wa minkum may yuraddu ila ardhalil umum. Ya. Jadi ini salah satu karakternya orang kelompok orang Yahudi yang memang menghendaki kekafiran atas diri kita, atas orang-orang yang beriman. Apakah ini masih ada Ustaz sampai sekarang ini? Kalau saya yakin ya masih ada di kalangan orang-orang Islam, yang di kalangan orang-orang ahli kitab yang memang berusaha untuk menggelincirkan iman dan segala macam di kalangan orang mukmin itu sangat banyak. Ya, kalau dulu mari kita renungkan ya, kalau dulu mereka mengembalikan lagi dengan cara melihat sifat-sifat primordial mereka, yaitu puisi yang nanti akan melahirkan kebanggaan kepada mereka. Hari ini kita juga banyak yang kayak begitu. Ya. Misalnya kalau sekarang sudah menggunakan sains, ya kita kalau baca bukunya Richard Dawkins, wah menakutkan itu. Bagaimana ateisme sekarang sudah begitu sangat canggih dalam menggiring orang untuk kemudian menghilangkan keimanan, ya, dan seterusnya. Termasuk juga kita perhatikan berbagai macam pemikiran-pemikiran yang mengarahkan kepada kekufuran, ya. Dan selalu ada gitu. Siapa yang akan terpengaruh? Orang yang imannya belum kokoh. Dan ini harus menjadi pikiran kita, karena anak-anak kita, ya ini yang harus menjadi concern kita. Karena itu nanti di ayat yang ke-101 dikasih resepnya oleh Allah agar kita tidak termakan oleh provokasi, agitasi, ya, dari orang-orang yang hendak memurtadkan kita. Ya. Ini memang banyak ayat Al-Quran yang juga menunjukkan orang-orang Yahudi atau ahli kitab yang berusaha memang untuk mengkufurkan kita. Misalnya di Al-Baqarah juga sama ya. Wadda katsirun, amat sangat ingin, ya, amat sangat cinta, ya, katsirun min al-kitab. Kalau di sini bukan menggunakan fariqun, tapi menggunakan katsirun. Berarti cukup banyak, ya, di kalangan ahli kitab. Lau yaruddukum min ba'di imanikum kuffara. Ya. Maunya kita dikufurkan lagi setelah iman itu. Hasadan min indi anfusihim. Karena hasad, kalau di surat Al-Baqarah nunjukin apa sih maunya mereka itu, kenapa mereka kok ingin? Karena hasad, melihat kesatuan di tubuh umat, ya, dan seterusnya. Kita kalau melihat bahkan munculnya nation state, ya, setelah masa kekhilafahan, salah satunya adalah karena hasad, karena orang Islam itu memiliki ikatan yang sangat kokoh, ya. Ikatan yang tidak terbatas oleh ras, oleh warna kulit, oleh geografi, tapi kita diikat oleh nilai yang mengikat kita, dan itu susah untuk dikalahkan karena sepanjang kita sama-sama beriman pada Allah, kita saudara. Nah, kalau kita perhatikan di tempat yang lain nggak ada yang kayak begitu itu. Orang Amerika terikat ya karena sama-sama lahir di Amerika.
Tapi orang Islam ini menarik, jadi tentu bagi orang-orang yang punya keinginan untuk melakukan dominasi dan seterusnya, itu tentu saja menjadi iri buat mereka, iri. Ya. Dan memang watak orang-orang ahli kitab salah satunya adalah mereka ingin terus melakukan dominasi. Salah satunya adalah diberikan kita, dan terutama adalah dikembalikan lagi kepada kekufuran karena kokohnya umat adalah karena keimanan. Wa ma lakum la tu'minuna billahi war rasul yad'ukum litu'minu bi rabbikum faqad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Oke. Nanti kita akhiri dengan hadis ini ya, tapi nanti kita skip. Oke. Jadi kalau kita perhatikan di ayat yang ke-100 itu menunjukkan iman yang belum kokoh, terus ada godaan yang dilakukan di luar untuk mengembalikan. Nah, pada konteks kita saat ini, bahwa ujian hidup itu salah satunya adalah ujian iman. Ujian iman. Mungkin kita sekarang tidak berhadapan dengan orang Yahudi, tapi kalau kita renungkan bahwa ujian pertama yang akan menggelincirkan kita adalah ujian iman. Ya, dari berbagai macam nanti ya, dari pekerjaan kita, dari macam-macam lah profesi kita yang akan menggoncangkan iman kita. Nah, kita harus melebarkan pada konteks ayat ini adalah kepada orang Nasrani, orang Yahudi musuhnya. Pada sekarang mungkin lebih luas lagi. Ya. Lalu ada mereka-mereka yang berusaha untuk mengeluarkan kita dari iman itu. Nah, yang bahaya adalah jika kita masih belum punya firm faith, punya strong faith, ya, itu yang bahaya karena nanti bisa termakan. Apalagi kalau kita mulai mentaati. Quran menarik ya, menggunakan kalimat mentaati. Karena mungkin ada sesuatu yang kita merasa mendapatkan keuntungan. Nah, karena itu di ayat 101 kita kemudian dikasih resepnya oleh Allah SWT. Bagaimana agar kita tidak termakan dengan rayuan, provokasi dari mereka yang hendak memurtadkan kita. Nah, apa itu? Yang pertama, kata Allah SWT, wa kaifa takfurun. Kaifa takfurun ini dalam ilmu balaghah disebut dengan istifham yang maknanya lita'ajub sama litaubih. Keheranan sama kecaman. Jadi fungsinya lita'ajub sama litaubih. Ta'ajub untuk menunjukkan keherangan, ya, dan taubih untuk mencela. Jadi kaifa takfurun itu bagaimana bisa. Keheranan kita, shocking kita. Yang kedua juga celaan. Sehingga dari kalimat ini harapannya orang tidak mentaati rayuan tadi itu. Wa kaifa takfurun. Bagaimana kalian itu bisa kufur? Ya, ya takjub, heran, keheranan, celaan, kecaman. Ya. Kenapa? Karena aneh. Ya, kalau mereka itu kufur, padahal ada Al-Quran dan ada Rasulullah di tengah-tengah mereka. Ya, jadi istifham mustakmalun kalau kata Ibnu Ashur, fil istibad. Istibadan likufrihim wa nafyun lahum. Jadi fungsinya untuk pertanyaan yang menjauhkan ya, kekufuran mereka. Di bagaimana bisa ya, atau lita'ajub bagaimana pendapatnya Imam ya. Wa kaifa takfurun, bagaimana kalian kufur? Wa antum tutsla alaikum ayatullah. Nomor satu alasannya, mestinya kalau ini jadi resep yang dari Allah SWT, ya, orang itu mestinya tidak akan kufur. Nomor satu, kalau ada ayat Allah yang dibacakan. Yang kedua, wa fikum rasul. Yang kedua ini. Jadi ini pada masa Rasulullah SAW, yang terakhir ini masa kita. Nah, ini untuk kita sekarang. Oke, kita lihat dulu ya. Oke, yang pertama, wa antum tutsla alaikum ayatullah. Wa antum, kamu itu kok bisa kufur, padahal kalian semuanya itu tutsla, dibacakan kepada kamu
alaikum atas kalian ayatullah. Maksudnya begini ya. Kalau kita itu ini ya, ayat Al-Qur'an atau wahyu Allah SWT yang turun terus-menerusnya pada periode Mekah dan Madinah, itu tanda Allah atau ayatullah yang sangat besar, yang tidak memungkinkan mestinya orang itu bisa kufur. Jadi kayak beginilah, ya apalah ya. Jadi kalau kita misalnya kita ini hidup bersama Nabi, terus kita tahu ada ayat Al-Quran yang turun kepada Nabi, konteksnya, peristiwanya, dan seterusnya, itu tidak mungkin kecuali kita pasti akan semakin kokoh iman kita. Karena kita melihat peristiwa yang di luar nalar, yang sangat dekat sekali dengan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya kayak beginilah, bagaimana orang tidak beriman ketika dia melihat tongkatnya Musa bisa membelah lautan. Ya, bagaimana orang tidak bisa beriman padahal dia melihat tangannya Musa mengeluarkan cahaya putih. Ya, tidak mungkin lah kalau kita hidup di masa itu, tentu akan membuat kita, oke, I believe in you. Pasti ya. Nah, ayat ini sebenarnya menunjukkan itu. Bagaimana kalian itu kok bisa kufur? Wong ayat Al-Quran dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kalian. Terus menerus, ayat Al-Quran turun, ayat Al-Quran turun, ayat Al-Quran turun. Yang menunjukkan bahwa kalian sendiri melihat ayat Allah turun kepada Nabi Muhammad. Nah, itu mestinya tidak mungkin membuat kalian bisa kufur, nomor satu. Yang kedua, tidak hanya Al-Qurannya, wa fiikum rasuluh, dan di tengah-tengah kalian ada rasulnya yang perilakunya, karakternya, perlindungannya Allah dan seluruhnya lah. Jadi kalau kita melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya mesti sudah kita yakin bahwa dia pasti adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat yang kedua ini, poin 1 dan 2 ini adalah resep yang mestinya kalau itu direnungkan pasti membuat orang tidak bisa kufur. Karena itu apa poinnya untuk para sahabat saat itu? Dengarkan Al-Quranul Karim, hiduplah bersama Rasulullah SAW. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran, jangan jauh dari Rasulullah SAW. Kalau kalian sama fariqum min ahli kitab, ya sekelompok dari ahli kitab, maka kalian nanti akan terbawa. Karena itu resepnya itu dua ini menjadi resep buat para sahabat. Nah, ayat ini secara menunjukkan juga kepada kita bahwa Rasulullah itu tidak selamanya ada bersama orang mukmin, karena ini hanya ada di masa para sahabat. Makanya ayat berikutnya, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Yang ini untuk kita semuanya yang hidup di akhir zaman, yang tidak bertemu Nabi, yang tidak mendengarkan Nabi membacakan Al-Quranul Karim. Jadi kalau yang antum tutsla alaikum ayatullah sama wafikum rasuluh itu untuk para sahabat, yang wa may ya'tasim billah itu untuk kita, ya. Jadi untuk kita apa? Wa may ya'tasim, ya. Kita lihat dulu ya. Jadi wa antum tutsla alaikum ayatullah. Ya, ini keadaannya kalian dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah SWT. Ya, mestinya itu membuat kalian semakin mudah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari yang itu fikum rasuluh sama ya, karena ada Rasulullah di tengah-tengah mereka, haqiqiyatun wa mu'minatun wa hiya wujudu hadzal rasul azim bainakum tilkal maziyah allati faza biha la tasubbu ashabi fawalladhi nafsi biyadi law anna hadatun anfaqa mithla ukhudin dahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasif, atau nisfu mud. Kata Rasulullah SAW untuk menunjukkannya hebatnya para sahabat Nabi, karena mereka hidup sezaman dengan Rasul dan mendengarkan Al-Quran dibacakan, maka apa kata Rasulullah SAW? La tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadi,
dan maka demi yang jiwaku berada dalam genggamannya. Lau anna ahadukum, kalaulah sesungguhnya salah satu di antara kalian anfaqa mithla Uhudin, berinfak, bersedekah seperti gunung Uhud. Apa? Zahaban, emas. Kalau kita ini berinfak seberat gunung Uhud emas, ma balagha mudda ahadihim wala nasfahu, maka itu tidak akan mencapai sedekahnya, kualitasnya dengan sedekahnya sahabat, meskipun hanya 1 mud atau setengah mud saja, atau segenggaman tangan, untuk menunjukkan apa? Kualitas kokohnya iman, ya, kualitas keimanan yang dimiliki oleh para sahabat. Ya, kenapa? Karena ada 2 tadi itu. Karena tutla alaikum ayatih, yang kedua karena wafikum rasul. Jadi karena mereka mendengarkan, ini alasannya karena 1, karena sima Al-Quran, karena mereka dengerin Quran. Yang kedua karena mujahadah anwarul rasul, karena dia menyaksikan cahaya Rasul. Ya, jadi itu sudah 2 hal yang pasti akan membuat mereka menjadi sangat kokoh di dalam keimanan. Ini sama saja sudah. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Maka barang siapa yang ya'tasim, yatamassak, ya, bidin, berpegang teguh kepada agama ini, atau i'tisam itu artinya tamassuk, ya, berpegang teguh, atau mana dasarnya sebenarnya al-man'u, menolak sebenarnya mana dasarnya. I'tisam itu kalau orang ya berpegang teguh, hold on tightly, itu i'tisam. Ya, i'tisam. Wa may ya'tasim billah, sama dengan kayak ismah atau maksum. Sifat Nabi itu sifatnya adalah maksum karena dia diproteksi. Dia mampu menolak semua yang jelek-jelek. Ya, jadi diproteksi. Dari kata itu diambil kata ya'tasim. Wa may ya'tasim. Ini dipakai untuk seakan-akan gambarannya Al-Quran atau petunjuk Allah SWT, ya, Al-Quran dan Sunnah itu gambarannya seperti tali. Jadi yang kemudian kita berpegang dengan sekerasnya. Karena di dalam hadis memang disebutkan bahwa Al-Quran itu adalah tali Allah yang diulurkan, ya, dari langit ke dunia ini. Ya, jadi itu disebut dengan hablullah nanti di ayat berikutnya untuk menunjukkan kalimat Quran yang menggunakan kata hablullah atau tali Allah itu kemudian menggunakan kata ya'tasim, kita berpegang teguh. Ya. Jadi yamtanik wa yatamassak bidinihi wa ta'atihi. Itu namanya tamassuk. Wa ya'tasim, maka siapa yang i'tisam billah faqad hudiya ila siratal mustaqim, dengan Allah SWT, maksudnya tentu saja ini adalah Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah. Faqad hudiya, maka sungguh dia dihidayai, ila siratim, ditunjukkan menuju sirat mustaqim, ya, menuju sirat mustaqim, jalan yang lurus. Jadi kalau kita di sini, untuk kita yang tidak hidup sama Nabi, tugas kita cuma 1, i'tisam billah. Ya, kita berpegang teguh dengan tali Allah atau berpegang teguh dengan agama ini. Karena itu saja yang akan membuat kita tidak terpengaruh dengan sesuatu yang berada di luar kita, yang akan menggoda, menggoncangkan iman kita dan seterusnya. Jadi ta'tasim billah ayatamassuk bihablillah wa huwal Qur'an. Ya. Jadi kita berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim, ya. Misalnya kata asoma dipakai misalnya makna asalnya adalah mana'a, ya, atau menolak atau menolak lah,
Mana al-ju' minhu, misalnya al-somahu ta'am, ya, makanan itu memproteksi dia dari kelaparan, ya, menolak dia dari kelaparan. Oke, singkatnya sekarang kita rumuskan dengan berpijak kepada hadis yang di atas sebelum kita baca hadisnya. Jadi iman itu ada, orang mukmin itu ada masa sahabat, dia mendapatkan kelebihan karena dia mendengarkan Al-Quran, ya, simak Al-Quran. Kejap doktor. Kak Ubadah tolong mute sebab suara doktor tak jelas dengar. Okey, terima kasih. Oke. Yang pertama, kalau untuk para sahabat, kelebihan iman mereka adalah karena dua hal, ya, simak Al-Quran dan mereka bersama Nabi, musyahadah dengan Nabi, ya, atau kita sebut saja wa fikum rasulah, ya, atau tutsla alaikum, saya sesuaikan saja, tutsla alaikum ayati. Oke, baca ayat Quran, itu kelebihan mereka. Yang kedua, wa fikum rasulah, wa fikum Jadi para sahabat itu kelebihannya adalah karena mereka mendapatkan dua hal ini. Karena itu imannya menjadi kokoh. Ya, meskipun awalnya belum kokoh, ya, karena itu menggunakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu. Tetapi karena sahabat memiliki dua hal ini, maka kemudian nanti mengagumkan sehingga Nabi Muhammad SAW menyatakan kalau perbandingan secara individual, kalaulah iman kita ini, kalaulah kita ini berinfak segunung emas dengan sahabat berinfak a handful of apalah tamar atau apalah, lebih hebatan mereka. Kenapa? Karena amal itu ditentukan karena dua hal, ya, zahir sama batin. Jadi ini yang membuat mereka kuat itu karena ini. Tutsla alaikum ayatih sama wafikum betul. Ya, sementara kita ini cuma punya satu. Sekarang kita tidak hidup sama Nabi, kita tidak dibacakan Nabi. Untuk umat sekarang, yang umat Nabi Muhammad yang sekarang, ini cuma satu, i'tisam billah. I'tisam billah. Ini saja tugas kita. Sekarang kita hanya diminta untuk teguh kepada agama ini, ya, untuk bergantung, ya, dengan agama ini. Meskipun sekarang kita tidak mendengarkan Rasulullah membacakan ayat Al-Quran, Rasul tidak ada di tengah-tengah kita, tetapi sekali lagi hal yang membuat nanti kita ini akan selamat dari kekufuran adalah sepanjang kita i'tisam, sepanjang kita berpegang teguh, ya, hold on tightly, itu i'tisam billah. Dan yang menarik, cara kita melihat iman itu ada dua, ya. Jadi ada yang kita melihat secara kurun atau, ya, secara kurun waktu atau secara kelompok, ada yang secara individu. Oke. Kalau secara kelompok, iman itu sifatnya makin menurun. Atau kita sebut saja semakin decreasing. Ya, makanya itu iman terbaik adalah ya kurun Nabi, masa Nabi, dan 3 abad berikutnya yang dikenal dengan salaful ummah, ya, yang biasa dikenal dengan salaful ummah, ya. Jadi para sahabat, tabi'in dan tabi'in, ya. Jadi kira-kira sampai 300-an. Nah, makin ke sini kalau kita lihat imannya, waduh, makin hancur sudah, semakin buruk kalau kita mikirnya secara keumatan, secara kelompok umat Islam. Tapi kalau secara individu, ini yang baik. Kalau secara individu sebenarnya tetap bisa progres, bisa bukan decreasing. Ini kalau secara individu peluangnya ada yang increase, ya, ada yang decrease. Kalau secara individu, kalau kita pikirkan. Contohnya apa? Kita lihat hadis di bawah ini, ya.
Karena nanti ada di kalangan kita yang menyatakan, aduh nggak mungkin lah kita ini seperti para sahabat. Jadi karena mikirnya selalu buruk. Nah, hadis yang menyatakan khairul qarni, ya, sebaik-baik kurun adalah kurunnya Nabi dan seterusnya, itu berkenaan dengan kelompok. Tapi kalau secara individu, perhatikan hadis Rasulullah SAW. Nabi Muhammad pernah bertanya kepada para sahabatnya, Ayyul mu'minina a'jabu ilaikum imanan. Mukmin yang mana yang menakjubkan imannya? Ya, buat kalian. Mereka menjawab, malaikat. Wah, karena malaikat ya pasti hebat lah imannya. Kata Rasulullah, wa kaifa la yu'minuna wa hum 'inda rabbihim. Bagaimana mereka imannya tidak menakjubkan? Ya, lawang mereka di sisi Rabb-nya. Wa dzakarul anbiya. Para sahabat menyatakan kalau demikian berarti para nabi ya Rasulullah. Rasul menyatakan wa kaifa la yu'minuna wal wahyu yanzilu alaihim. Ya, bagaimana para nabi itu tidak imannya bagus. Kenapa? Karena wahyu turun kepada mereka. Para sahabat sudah menyatakan, kalau demikian fanahnu, kalau begitu kami ini ya Rasulullah. Qala wa kaifa la tu'minuna wa ana baina adhhurikum. Kata Rasulullah, bagaimana kalian tidak imannya baik, lawang saya ada di tengah-tengah kalian. Qalu, apa kata Rasulullah? Fa ayyun nasi a'jabu imanan. Maka manusia yang mana yang imannya paling menakjubkan? Rasul menyatakan, qaumun yaji'una min ba'dikum yajiduna suhufan yu'minuna bima fiha. Orang yang nanti datang setelah kalian semua tidak pernah bertemu dengan Nabi, tidak pernah bertemu dengan para sahabat, tapi kemudian dia mendapati Al-Quran dan dia beriman dengan Al-Quran. Dia mendapati sunnah dan beriman dengan sunnah. Nah, kalau kita lihat ayat ini menunjukkan apa? Iman yang menakjubkan. Nah, pada konteks individu ini kita masih bisa melihat, berarti kalau secara individu atau kelompok-kelompok kecil mungkin masih ada yang bagus imannya. Tapi kalau secara general turun pada saat itu umat Islam memang gambarannya memang turun. Ya, tidak ada masa keemasan dalam hal iman adalah ya masa salaful ummah, yaitu masa Nabi, sahabat dan tabi'in itu masa yang paling masa terbaik. Jadi ayat ini singkatnya mengajarkan kepada kita bagaimana kita ini bisa tetap kokoh di dalam iman. Caranya cuma satu, i'tisam billah. Berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim, kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, persoalannya adalah bagaimana i'tisam itu. Nah, ini yang nanti menjadi pertanyaan yang penting untuk kita pikirkan. Maka bagaimana Quran itu benar-benar menjadi petunjuk buat hidup kita, buat pikiran kita, buat sikap kita dan seterusnya. Ayat berikutnya makanya kemudian kita disuruh bertakwa kemudian di ayat ini itu dengan sungguh-sungguh. Kalau kita i'tisam, maka caranya adalah kita harus tunjukkan dengan usaha yang sangat serius. Ya. Karena itu lihat ayat berikutnya itu kan berkenaan dengan takwa. I'tisam itu konkretnya adalah kita benar-benar berusaha semaksimal mungkin. Karena itu kalimatnya nanti menggunakan haqqa tuqatih. Ya misalnya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Waktu ayat ini turun, para sahabat itu berkata kepada Rasulullah SAW, ini berat sekali ya Rasulullah, kami tidak mungkin bisa bertakwa dengan sebenar-benarnya bertakwa. Ya, kata dia, mayyaqwa ala hadha, siapa yang kuat untuk benar-benar bertakwa dengan sebenar-benar takwa, syaqqa alaihim, dan itu terasa berat buat para sahabat Nabi. Maka kemudian turun ayat fattaqullah mastata'tum di surat Taghabun. Nah, sebagian para ulama tafsir menyatakan surat Taghabun ini menjadi abrogasi dari Ali Imran.
Ya, tapi pendapat yang lebih kuat sebagaimana dijelaskan oleh Imam Qurtubi adalah jadi taghabun ayat ke-16 menjadi penjelasan dari makna bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu bertakwa dengan sepenuh kemampuan. Fattakullah mastata'tum, dengan istitoah, dengan kemampuan maksimal yang bisa kita lakukan. Jadi i'tisam billah itu nanti aplikasinya adalah orang berusaha dengan kemampuan yang paling maksimal untuk bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah SWT, menjauhi larangannya. Jadi itu yang dimaksud dengan i'tisam. Ya. Jadi i'tisam bergantung, kita fahami, terus kemudian kita berusaha harus jalankan. Itu disebut dengan takwa, dengan kalimat haqqa tuqatih. Para ulama berbeda-beda ya. Misalnya kalau kita lihat dari pendapatnya Murrah bin Abdillah, sebagai menyatakan ini pendapatnya Ibnu Mas'ud, takwa itu ayyutah fala yu'sa, ayyudhkara fala yunsa, ayyushkara fala yukfar. Itu namanya takwa. Mentaati dan tidak memaksiati. Mengingat dan tidak melupakan. Bersyukur dan tidak kufur. Namanya takwa. Ya, taat, tidak maksiat, zikir, tidak nisyan, syukur, tidak kufur. Kalau kita melakukan 3 hal ini, kita berarti takwa. Takwa. Ibnu Abbas mengartikan takwa tuqati itu apa? Alla yu'sa tarfata ain. Ini berat sekali ini. Ya, apa kata Ibnu Abbas? Takwa haqqa tuqati itu adalah tidak bermaksiat meskipun hanya sekejap mata. Aduh, ini berat. Ini berat ya. Ibnu Abbas apa namanya? Alla yu'sa tarfata ainin, kata Ibnu Abbas. Jadi ayat ini penjelasannya haqqa tuqati itu harus dilihat dari At-Taghabun ayat ke-16. Sehingga maksudnya bukan berarti sebagaimana para sahabat Nabi tadi yang menyatakan mungkin kita ini bisa bertakwa dengan sesungguh-sungguhnya takwa karena kelemahan-kelemahannya. Dan Allah menurunkan bertakwalah semampunya, maksudnya sesuai dengan kemampuan yang bisa kita lakukan. Nah, istitoah tiap orang itu beda-beda. Yang penting maksimalkan usaha kita untuk apa namanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah kayak begitu, nanti kalau orang terus melazimkan ketakwaan itu, terus berusaha untuk menjalankan, menjauhi, terus kayak begitu. Ujungnya nanti insya Allah dia tidak akan mati, kecuali dalam keadaan muslim. Karena sebagaimana dalam hadis, orang itu nanti akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Ya, sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kita kemudian i'tisam itu diwujudkan dengan takwa. Ya, takwa haqqa tuqatih. Nah, maka nanti ujungnya kita tidak akan mati kecuali dalam keadaan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saya tidak banyak ya hari ini, mohon maaf mungkin tidak ada apa namanya kurang energetik juga, memang lagi tidak tahu kedinginan, tidak tahu kaki sama tangan dingin tapi badan panas, tidak tahu kenapa. Semoga bukan COVID lah. Jadi terus persendian semuanya, rasanya capek semuanya, aduh tidak tahu. Jadi sudah tidur terus seharian. Jadi, saya mohon maaf tidak banyak yang bisa saya sharingkan. Insya Allah hari tidak tahu hari kapan atau Jumat atau kapan lagi untuk bisa kita share kembali. Insya Allah saya akan benahin notes-nya dan segala macamnya untuk bisa kita share lagi. Itu saja mungkin untuk pertemuan kita kali ini. Mohon maaf saya tidak banyak untuk hari ini. Tidak ada pertanyaan mungkin, Wan? Doktor okey ke kalau buka pertanyaan? Satu mungkin ya, kalau ada yang bertanya. Okey, saya bukalah kepada, sebenarnya saya ada soalan juga tapi saya buka dulu lah kalau ada siapa yang nak bertanya. Assalamualaikum Doktor. Saya nak tanya pasal ayat lima tasudduna an sabilillah tu. Kalau maksud saddu tu dari perkataan saddada kan Doktor.
So maksudnya yang memalingkan itu adalah ahli kitab tu sendiri ya. Maksudnya ahli kitab tu yang memalingkan. Tapi kalau kita guna perkataan raddukum tu maksudnya berusaha memalingkan orang lain. Sebenarnya sama saja. Jadi sebentar, saya mana catatannya kemarin. Sebentar. Yang di ayat ke-99 kemarin, Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah. Lima tasudduna, hai orang-orang, hai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi dari jalan Allah orang-orang beriman? Jadi tasudduna man amana an sabilillah. Jadi subjeknya siapa? Ahlul kitab. Siapa objeknya? Man amana. Jadi yang melakukan ahlul kitab yaitu pekerjaan menghalang-halangi agar orang tidak berada di jalan yang lurus kemarin, karena maunya agar orang belok kemarinnya iwaj. Nah, kalau di ayat ini kalimatnya bukan hanya membelokkan, tetapi keinginan mereka jauh lebih worse lagi. Jadi kalau yang 99 itu hanya berusaha menghalangi orang berada di jalan yang lurus, sehingga yang penting bagaimana dia bisa keluar, bisa bengkok, yang namanya iwaj. Sementara yang di ayat ke-100 sekarang, yang yarudukum ini lebih hebat lagi. Intensitasnya lebih meningkat, karena yang mereka inginkan sekarang bukan saja membengkokkan dari jalan yang lurus, tapi mengembalikan lagi kepada kekufuran. Jadi 99 dan 100 itu sebenarnya menunjukkan dua tindakan yang semakin keras dari ahlul kitab. Yang pertama, dia hanya berusaha membengkokkan dari jalan yang lurus, sementara yang ayat ke-100 mereka berusaha untuk mengembalikan kepada kekafiran. Dan mana yang lebih worse? Tentu saja yang ayat 100 yang lebih buruk lagi. Jadi seakan-akan Quran menyatakan ini ada titik kulminasinya. Jadi tujuan utama mereka adalah mengembalikan kepada kekufuran. Caranya adalah start dari apa? Membengkokkan dari jalan yang lurus. Tapi dia bukan sekedar hanya bengkokin sebenarnya, karena tujuan utamanya adalah nanti mereka akan mengkufurkan kita. Nah, yang menarik untuk difikirkan, ayat ini juga dirujukkan kepada orang-orang beriman, karena kalau kamu mengikuti mereka, meskipun nampaknya mungkin tidak seperti kekufuran, karena kamu dibengkokkan, tapi pelan-pelan, kalau orang itu bengkok dari jalan yang lurus, ujungnya adalah menjadi kafir, menjadi kufur. Itu yang diwanti-wanti di ayat ini. Karena itu ayat ini menyatakan, hei orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati sebagian dari firqah dari orang-orang ahli kitab itu, ya, jadi mereka yaruddukum, mereka itu berkeinginan memurtadkan kalian, mengembalikan kalian kepada kekafiran. Jadi target utama, jadi sebenarnya sama dengan setan lah. Setan itu target utamanya kan kekufuran sebenarnya, bukan maksiat itu sendiri. Maksiat itu hanya stepping stone saja sebenarnya. Karena tujuan utama dari semua godaan setan itu adalah mengembalikan kita kepada kekufuran. Sama lah orang kan dia menjadi tentaranya setan sesungguhnya dalam bahasa yang lain, sehingga mereka ini membelokkan dari jalan yang lurus. Tetapi yang harus kita ingat-ingat adalah, karena gini, kadang-kadang kita ini ngikutin maunya orang di luar Islam dan merasa bahwa enggak, saya udah berubah kok iman saya, misalnya ya, apalah, ada banyak hal ya, misalnya orang ngikutin apalah tren atau apalah yang menyatakan hati-hati nanti terbawa arus loh misalnya.
dia merasa tidak nyaman. Itu yang diingatkan sebenarnya. Hati-hati kalau kita sudah mulai di luar jalan yang lurus, nanti pelan-pelan, nanti kemudian akan melahirkan kekufuran. Saya kasih contoh misalnya, saya tidak tahu persis karena saya tidak melakukan penelitian, cuma dari bacaan saya, ada seorang profesor perempuan di Indonesia, misalnya, yang atas nama bantuan gender dan segala macamnya, awalnya bicara tentang, awalnya sih bahwa gender itu dalam agama Islam gini-gini baik, masih pelan-pelan, sampai ujungnya mereka menerima gay and lesbian karena Quran juga membolehkan dan segala macamnya. Itu maksud saya. Jadi awalnya hanya sekedar dibelokkan saja mungkin, tapi akan menjadi susah kalau kita sudah terperangkap di dalamnya. Misalnya ketika kita sudah dapat, misalnya dapat aid, dapat sumbangan, dapat project dan segala macamnya, itu yang akan membuat lama-lama kemudian kita kehilangan iman itu sendiri. Iman itu sendiri. Jadi itu mungkin yang harus kita wanti-wanti dalam kaitannya dengan kasus kita di zaman akhir. Kira-kira begitu kan? Oke, Doktor, insyaAllah. Kita boleh berhenti di sini dulu, Doktor, insyaAllah. Ya, mohon maaf ya, insyaAllah di lain kesempatan bisa kita agak lebih panjang lagi. Sekarang lagi kurang enak badan. InsyaAllah. Mohon maaf ya. Doktor. Sampai ketemu lagi insyaallah. Dan Insyaallah. Allah yakum ajma'in. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin kalau kita boleh buat kesimpulan sikit tadi daripada ayat 100 hingga 101 tadi, dan sebenarnya Doktor sempat masuk ayat 102 juga tadi sikit kan, tentang bagaimana resepi Allah Ta'ala memberitahu kita bagaimana untuk tetap mengukuhkan keimanan, iaitulah pertama membenarkan Al-Quran, pembenaran Al-Quran, yang kedua kerasulan, dan juga yang ketiga ini untuk kita semualah kan, sebab kita tak ada Rasul, Rasul bukan di sisi kita, dan juga kita tak nampak ayat itu dibacakan. Tapi yang ketiga ni adalah tetap berpegang teguh kepada tali Allah Ta'ala, dan ia dijelaskan pada ayat 102 tu bagaimana berpegang teguh tu adalah taqwa mastata'tum. Ada kaitan juga dengan ayat At-Taghabun ayat 16 tu. Jadi mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang tetap saling bertakwa dan takwa semampunya lah, insya-Allah. Jadi saya sudahi di sini. Kita sama-sama doakan Doktor, mudah-mudahan Doktor diberi kesembuhan, insya-Allah. Doktor, kita boleh